Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya semua? Dan saya berharap kabarnya semua adalah baik. Tidak terasa kita sudah masuk pertemuan ke-7. Kelas pertama yang masuk pertemuan ke-7 adalah 10 IPS 4. Sebelum kita mulai materi kita, saya mengingatkan kembali bahwa tugasnya saya share dulu. Nah, kamu warna apa? Maaf, warna kuning. Oke, mohon maaf tadi koneksi saya terputus. Mungkin jaringan yang tidak bersahabat. Oke, saya ulangi kembali. Untuk tugasnya, saya ulangi kembali. Ini tugasnya 2 pertemuan yang lalu. Aduh, apa ya?
Oke, Saya nih Bapak, silahkan join kembali. mohon maaf ya. Saya agak putus-putus ya. Soalnya saya lagi di Pinrang ya. Oke. Nah, sekarang saya memperjelas kembali tugas yang saya kasih ya. Sudah beli map semua belum? Sudah Pak. Sudah ya. Mapnya kalian itu map warna Kuning. Ya, nanti saya perjelas di WhatsApp. Ini saya sudah jelaskan semua. Nah, kapan dikumpul ini? Belum sekarang. Ya. Dan saya berharap sudah bisa dikerja sedikit-sedikit. Anu tuh. Ya. Nanti Sudah bisa dikerja sedikit-sedikit. Betul ada. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang kita masuk ke materi yang sempat saya jelaskan minggu lalu. Silahkan dilihat. Nah, saya akan jelaskan ini. Di video yang saya kirim, ada kan video saya kirim. Di situ sudah dijelaskan. Ya, di situ sudah dijelaskan. Oke. Halo Bu Brian, kita akan melanjutkan materi tentang. Nah, ini kan video yang saya kirim. Di video ini, ya, di video ini sudah dijelaskan. Jadi kita masih di verba dan nomina. Jadi saya sudah jelaskan ini verba dan nomina. Jadi saya tidak jelaskan lagi apa itu verba, apa itu nomina, apa itu frase. Nah, jadi coba lihat ciri-ciri verba menunjukkan tindakan atau perbuatan. Jadi namanya saja kata kerja. Ya, bisa diawali kata sedang. Contoh sedang makan. Apa emang kemak guru? Akan tidur. Sudah makan. Sudah tidur. Nah, itu contoh verba atau kata kerja. Sedangkan nomina, jadi ini saya ulangi videonya karena sebenarnya ini video harusnya kamu nonton, tapi menurut saya ada yang tidak nonton. Ya, video ini saya sudah kirim di Classroom. Dan saya sudah kirim di WhatsApp juga. Kemudian, nomina atau kata benda itu menunjukkan nama suatu objek. Bisa diawali kata banyak. Contoh, banyak mangga. Banyak sepatu. Banyak orang. Tidak dapat diingkari dengan kata tidak. Ya, jadi namanya kata benda itu harus ada. Ya, tidak dapat diingkari dengan kata tidak. Ya, tidak ada mangga. Ya, mangganya tetap ada. Itu kata benda. Meskipun kenyataannya kita tidak melihat mangga, tapi ada bendanya kita sebut. Ya. Misalnya di sini, tidak ada papan tulis. Meskipun kita mengatakan tidak ada, tidak bisa diingkari papan tulisnya, tetap kita sebut itu kata bendanya. Cirinya, yang pertama menunjukkan nama suatu objek. Kedua biasa tidak. Sekarang kita lihat nih contohnya. Ada contoh verba dan contoh nomina. Contoh verba Contoh verba, kata kerja ditemukan, muncul, berbentuk, bertekstur. Contoh nomina, tanaman, daun, kulit, daging. Oke. Saya teruskan. menunjukkan nama suatu objek? Tidak. Bisa diawali kata banyak? Banyak ditemukan memang bisa. Tapi tadi ciri yang pertama tidak ditemukan bukan kata-kata dalam. Nah, yang kedua yaitu frasa, verba, dan nomina. Frasa verba. Verba itu saya sudah jelaskan juga minggu lalu adalah kelompok kata. Ya.
verba itu kelompok kata. Ya, nomina tadi adalah kata benda. Ya, ada namanya verba nomina. Artinya kelompok kata yang terdiri dari kata benda. Apa sih frasa itu? Nah, frasa itu adalah Frasa kelompok saya sudah kata jelaskan yang hanya lalu. menduduki satu fungsi dalam kalimat. Jadi ada kelompok kata minimal 2 ya, Jadi hanya minimal menduduki satu 2. fungsi, baik itu fungsi subjek, Terdiri baik dari fungsi subjek predikat, dan baik fungsi predikat. objek. Ya, ini subjek, predikat, objek. Ini pelajaran SMP. Tapi meskipun pelajaran SMP, tetap nanti akan saya jelaskan. Karena masih banyak siswa sudah SMA belum bisa memisahkan yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek. Nah, untuk kata benda biasanya menempati objek. Lengkap maupun keterangan. Nah, kakak di sini punya contoh. Contohnya adalah kandungannya sangat berkhasiat. Ya. Kandungannya subjek sangat berkhasiat itu predikat. Kandungannya mengisi subjek hanya satu kata. Nah, kandungannya itu subjek, sangat berkhasiat itu Sangat berkhasiat itu kelompok kata yang menduduki satu fungsi yaitu predikat. Nah, yang manakah kelompok kata di sini? Sangat berkhasiat. Ya, sangat berkhasiat. Ingat, kelompok kata tidak boleh kurang dari satu kata. Minimal 2. Predikat. Berarti dalam contoh kalimat ini ada satu frasa yaitu sangat berkhasiat. Apa perbedaan frasa, verba, dan nomina? Nah, jadi ada 2 frasa. Ada yang namanya frasa verba, ada yang namanya frasa nomina. Ya. Ya. Frasa yang intinya berupa kata kerja, sedangkan frasa nomina intinya berupa kata benda. Ini tadi contoh frasa. Nah, kalau dilihat ini, apakah dia masuk frasa verba atau nomina? Lihat makin ini berkhasiat. Nah, ini kata kerja. Berarti dia masuk ke dalam frasa frasa verba. Perbedaannya frasa verba itu intinya berupa kata kerja, sedangkan frasa nomina intinya berupa kata benda. Nah, cirinya dapat berdiri sendiri dalam kalimat. Contoh, tadi ada kalimat kandungannya sangat berkhasiat. Antara sangat dan berkhasiat, mana yang bisa berdiri sendiri? Kandungannya sangat atau kandungannya berkhasiat? Tentu berkhasiat. Berarti intinya adalah berkhasiat. Sekarang kita lihat contoh frasa, verba, dan nomina. Banyak digunakan, itu contoh frasa, intinya digunakan. Nah, kita lihat sini. Banyak digunakan. Digunakan itu kata kerja, berarti dia masuk kategori verba. Industri makanan, makanan itu benda, berarti dia jenis frasa nomina. Dapat merawat, merawat itu verba. Ini udah hitam, hitam itu benda. Jenis frasanya berarti verba. Kemudian industri makanan, jenisnya itu ciri yang kedua. Berikutnya yaitu kalimat definisi. Nah, ini sudah saya jelaskan. Kalimat definisi adalah kita sudah ada tugasnya malah. Nah, sekarang kita ke buku ya, kita ke buku dulu. Kita selesaikan tugasnya buku, kita bahas. Nah, ini contoh soalnya di buku. Di buku ini halaman kalian bisa buka halaman 33. Ya. Nih. Wayang. Jelas wayang benda. Nah, yang manakah di sini? Frasanya ini sebenarnya adalah frasa kelompok kata yang lebih dari satu. Nah, kalau kita melihat di sini, ya, wayang itu jelas frasa nomina. Nah, perhatikan. Kalau UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, jelas ini mengurusi adalah kata kerja. Berarti dia verba atau frasa verba.
para wali songo. Oh, ini manusianya, bendanya. Berarti ini frase nomina. Masih penyebar agama Islam di Jawa, penyebar. Oh, frase verba. Wayang kulit jelas benda, benda nomina. Nah, penjenisan itu berarti kita membagi-bagi, berarti kata kerja. Nah, ini antara penggunaan dengan bahan wayang. Kalau penggunaan verba, bahan wayang. Nah, apakah dia frasa verba atau nomina? Nah, kita lihat dari sudut mananya. Kalau kita lihat dari sudut penggunaan, berarti dia verba. Kalau kita lihat dari wayang, berarti dia nomina. Oke. Nah, ini kalian disuruh misalnya kalian misalnya menetapkan ini jelas verba, buat kalimatnya, kelompok katanya. Menetapkan apa? Menetapkan kelompok, ya. Berarti ini frase verba, disesuaikan, ya. Disesuaikan dengan buku. Oh, berarti itu frase, kalau kita melihat bukunya berarti frase nomina. Ya, ini kalian disuruh membuatkan kalimat atau kelompok katanya. Oke, ada pertanyaan tentang verba dan frase? Yang mana? Ya, misalnya saya kasih contoh. Sedang belajar. Dia masuk frase nomina atau frase benda? Frase nomina atau frase verba? Sedang belajar. Ya, jelas verba ya. Gampang sekali gini. Gampang. Kapan kamu sudah bisa membedakan kelompok frase kata nomina dengan kata verba? Tapi terkadang kita seperti ini. Memanjat pohon. Memanjat itu kata kerja, pohon itu kata benda. Nah, biasa kita bingung apakah dia frase nomina atau frase verba. Ya. Kita lihat kalau misalnya dia dalam wawancara, kita lihat sambungan kalimatnya. Sedang memanjat pohon bersama teman-temannya. Oh, berarti dia kebanyakan benda, tapi tergantung. Dilihat saja dari kalimatnya. Berarti jelas itu benda. Sedang memanjat pohon bersama teman-temannya. Ya, betul, itu benda. Nah, sekarang kita masuk. Nah, ini kalian disuruh cari lagi. Nggak usah, nanti ini juga di buku cari verbanya. Misalnya tadi ini nomina. Wayang, apa frasa nominanya? Ya. Ini kata nominanya. Wayang atau topeng, frasa nominanya apa? Ya. Kemudian verba. Misalnya di sini kata kerjanya makan, apa frasa verbanya? Makan, sedang makan. Sini verbanya tidur. Tidur sendiri. Tertidur sendiri. Nah, gampang ini. Tinggal cari dulu kata nominanya baru dibuatkan kelompok kata. Nah, sekarang kita masuk ke afiksasi. Ya. Afiksasi. Brian, bisa dibayangkan Brian? Afiksasi. Brian Julianda Agung. Oke, ya, Nur Hasani, Be.
Bisa dibacakan? Ini. Oke, saya baca ya. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berubah kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajamukan, atau pengulangan. Kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan, afiksasi, pengulangan, atau reduplikasi. Pemajamukan ketika digunakan. Kata yang dapat mendapat proses pengimbuhan dapat berupa jenis, misalnya kata berjenis verba dapat berubah menjadi nomina jika mendapat imbuhan. Ya. Contoh minum. Ini kata kerja, minum. Mendapat imbuhan an, minuman. Berarti dia nomina. Jadi hati-hati. Ada kata kerja bisa menjadi kata benda apabila mendapat imbuhan. Contoh, ini minum dikasih akhiran an, minuman, dia menjadi kata benda. Contoh lagi, sedot. Sedot itu kata kerja, ya, menyedot. Tapi setelah dikasih akhiran sedotan, dia akan berubah menjadi kata benda. Minuman, sedotan, apalagi. Jadi saya ulangi, ada verba apabila mendapatkan afiksasi. Jadi afiksasi itu adalah imbuhan. Ya, afiksasi adalah imbuhan. Nanti imbuhannya kalau sudah dimasukkan dalam kata kerjanya akan berubah menjadi sebuah kata benda. Jadi saya ulangi, ada kata kerja bila mendapatkan afiksasi dia berubah menjadi kata benda. Contohnya tadi minum kata kerja. Setelah mendapat imbuhan an, minuman, akhiran an menjadi nomina. Sedot kata kerja mendapat akhiran an, sedotan menjadi kata benda. Nah, nih disebut ini verba kemampuan, nomina, ini jenisnya nomina. Setelah mendapatkan kata dasarnya mampu, kemampuan. Salah ini, nah ini salah ini di buku ini. Ini kata kerja salah ini. Tolong, ini mungkin salah ini. Ini verba semua di sini. Kemampuan itu verba, mampu itu verba. Getaran. Ya, getaran itu nomina. Getar itu kata dasar. Getar. Kalau ini salah ini. Di sini verba ini salah ini di buku. Kemampuan itu verba, mampu itu verba juga. Menyusui. Ya, menyusui. Kata dasarnya susu itu kata benda. Tapi setelah dikasih berubah menjadi verba. Kata dasarnya susu, setelah mendapat imbuhan ini menyusui berubah menjadi kata kerja. Ini kebalikannya tadi, dari kata benda menjadi kata kerja. Tapi kalau kalimatnya menyusui, ini verba, kata dasarnya susu, berarti kata kerja ke benda. Berasal, ini verba mengisap, ini verba semua. Menggigit. Nah, kalau ini dikasih akhiran an, gigitan. Gigitan dia berubah menjadi kata benda. Misalnya ada bayi suka menggigit, kita belikan gigitan. Pernah lihat gigitan bayi? Ya, kalau ada adiknya suka masih bayi, belikan gigitan. Jadi kalau gigitan dia kata benda, menggigit kata kerja. Nah ini gigitan.
nomina. Penelitian, jelas ini kata kerja. Teliti jelas kata kerja. Oke, saya kira cukup hari ini. Nanti saya kasih videonya lagi tentang afiksasi, ya. Jadi intinya untuk nomina, verba, kata benda, kata kerja, frase. Frase ada dua, ada frase nomina, ada frase verba. Kemudian tadi kita belajar afiksasi. Afiksasi itu adalah imbuhan. Jadi ada kata kerja bisa berubah menjadi kata benda setelah mendapatkan imbuhan. Contohnya tadi, ya. Sedot kasih akhiran an, imbuhan an. Sedotan berubah menjadi kata benda. Minum kata kerja setelah dikasih akhiran an berubah menjadi kata benda, minuman. Gigit kata kerja setelah dikasih akhiran an, gigitan menjadi kata benda. Oke, sekarang silahkan nyalakan semua videonya, kemudian ST. Oke, nyalakan semua video tak, kemudian SC karena ada 19 orang yang hadir. Ada 19 orang yang hadir. Tolong nyalakan dulu semua videonya supaya kelihatan namanya, karena kapan tidak menyala saya tidak absen, karena kalau saya absen lama. Tolong nyalakan semua videonya baru saya ST. Oke, ada 19 orang yang hadir. Tapi dulu lah. Sudah menyala semua videonya. Kalau tidak mau kelihatan mukanya tidak apa-apa. Yang penting menyala video tak, supaya saya lihat namanya. Saya tidak absen satu-satu karena lama. Oke, sudah menyala semua. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oke, silahkan. Yang menyala mic-nya bisa langsung bicara. Nanti saya absen manual karena saya sudah screenshot. Ya, saya sudah screenshot, nama-namanya sudah kelihatan. Apakah kalian sudah SC semua? Sudah? Sudah. Oke. Untuk persiapan absen ya. Nah, oke. Kalau tidak ada lagi, saya akan kirimkan video tentang afiksasi, ya, tentang imbuhan, ya, tentang imbuhan. Silakan dipelajari. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran pertemuan ke-7 sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan konsentrasi di WhatsApp ya.